Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku mau membahas 4 jenis makanan dan minuman yang dapat berbahaya bagi penderita asam urat. Karena dapat menyebabkan asam uratnya cenderung tinggi dan cenderung menyebabkan kambuhnya serangan asam urat bagi pasien-pasien dengan asam urat atau gout arthritis. Apa saja sih makanan dan minuman itu? Yuk kita belajar. Saya ingatkan lagi ya secara singkat, mungkin untuk flashback. Asam urat atau penyakit yang kita sebut sebagai gout arthritis adalah bahasa medisnya sebuah penyakit peradangan pada sendi yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal monosodium urat di dalam sendi ataupun di jaringan-jaringan tubuh lainnya. Penumpukan asam urat itulah yang kemudian menimbulkan keluhan seperti nyeri pada sendi teman-teman. Penyebab asam urat itu sendiri ada banyak ya, namun memang ada beberapa faktor yang menonjol sebagai penyebab utama dari asam urat. Salah satunya adalah faktor diet atau faktor makanan. Jadi, makanan dan minuman yang teman makan sehari-hari itu juga berpengaruh besar terhadap terjadinya asam urat tinggi atau terjadinya kekambuhan serangan asam urat pada teman-teman. Berikut ini saya ringkas dari rekomendasi Perkumpulan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Hematologi. Apa saja itu? Yuk kita lanjut tonton videonya. Yang pertama adalah makanan tinggi purin. Makanan tinggi purin adalah sekelompok makanan yang memang memiliki kadar purin yang tinggi di dalamnya. Sehingga ketika seseorang mengkonsumsi makanan-makanan tinggi purin, otomatis asam urat juga akan meningkat di dalam darah. Jika dibiarkan terus-menerus, akan mengalami penumpukan dan menjadi penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan keluhan pada teman-teman. Makanan tinggi purin itu sendiri saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah makanan-makanan tinggi purin yang wajib teman-teman hindari atau tidak boleh sama sekali dimakan. Yang pertama adalah jeroan. Jeroan ini adalah organ-organ dalam hewan seperti pada kambing, sapi, babi, unggas. Pokoknya organ-organ dalam hewan ya. Jeroan ini yang dimaksud adalah otak, paru, hati, jantung, empal, usus, babat, dan teman-temannya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman wajib banget untuk tidak lagi konsumsi makanan tersebut. Terutama teman-teman yang sudah memiliki riwayat penyakit asam urat sebelumnya sangat-sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi lagi. Yang kedua adalah makanan tinggi purin namun tetap dapat dikonsumsi namun dalam jumlah yang dibatasi atau dikurangi. Yaitu ada daging merah. Daging merah ini dapat teman-teman temui pada daging sapi, kerbau, kambing, domba, dan jenis lainnya. Karena dalam daging tersebut memiliki kadar purin yang juga sangat tinggi sehingga wajib untuk dikurangi atau dibatasi. Pertanyaannya adalah apakah tetap boleh dimakan? Jawabannya boleh, tetap dimakan namun dikurangi atau dibatasi. Misalkan teman-teman yang biasanya makan daging merah 2-3 kali seminggu bisa dikurangi menjadi 1 kali sebulan atau 1 kali dalam 3 bulan. Itu tidak apa-apa, tentunya dengan porsi yang sedikit. Jangan makan sepiring penuh atau seember. Sebaskom itu juga tidak baik. Yang ketiga adalah makanan seafood. Jadi seafood ini contohnya seperti udang, lobster, kerang, tiram, kepiting, dan jenis ikan. Contohnya ikan sarden ataupun ikan tuna. Itu juga mengandung kandungan purin yang tinggi tetapi tetap boleh dikonsumsi namun jumlahnya dibatasi. Yang ketiga adalah makanan tinggi purin namun tetap dapat dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap harinya. Makanan ini salah satu jenisnya yaitu sayur-sayuran berdaun hijau. Sayur-sayuran berdaun hijau menurut
Puan-Titian memang mereka ini mengandung purin yang tinggi, namun dia tidak meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh seseorang. Walaupun meningkatkan kadar asam urat, ya meningkatnya pun sedikit saja. Contohnya seperti bayam, brokoli, sawi, kol, dan teman-temannya. Karena menurut Puan-Titian memang tidak meningkatkan asam urat secara signifikan seperti yang terjadi pada makanan daging merah ataupun pada makanan seafood. Jadi tetap boleh dikonsumsi sayur-sayuran berdaun hijau. Kedua, makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Jadi, fruktosa ini adalah sebuah jenis gula sederhana yang dapat kita temui secara alami, baik itu pada buah-buahan ataupun pada jenis gula alami di alam. Misalkan pada madu ataupun gula aren itu dapat kita temui fruktosa. Nah, fruktosa ini sendiri dimetabolisme oleh tubuh dan akan memerlukan ATP. ATP inilah yang kemudian menjadi bahan baku untuk nanti bisa menyebabkan penumpukan asam urat di dalam tubuh. Jadi semakin sering juga teman-teman mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi fruktosa, maka akan semakin tinggi juga kadar asam urat di dalam tubuh. Nah, makanan dan minuman tinggi fruktosa ini apa aja sih? Yang pertama, ada buah-buahan yang manis-manis seperti pisang, alpukat, semangka, nangka, itu memiliki fruktosa yang tinggi. Jadi, teman-teman bisa mengurangi untuk konsumsi makanan tersebut, buah-buahan tersebut maksudnya ya. Lalu, buah-buahan tersebut kalau dibuat jus juga kalau mau minum, boleh-boleh aja sih sebenarnya, tetapi juga harus dikurangi jumlahnya ya. Nah, ada lagi makanan dan minuman kemasan. Karena memang sering makanan dan minuman kemasan ini mengandung gula buatan dan gulanya ini yang berbahaya bagi penderita asam urat. Ada beberapa jenis gula ya teman-teman. Yang pertama ada gula aren, madu, ada juga karamel, ataupun gula-gula buatan lainnya. Yang ketiga adalah alkohol. Nah, alkohol ini dapat teman-teman temukan di wine ataupun bir atau sejenisnya. Yang dimana alkohol ini sendiri merupakan sebuah bahan yang juga tinggi purin dan juga memerlukan ATP dalam metabolismenya. Sehingga ketika dia memerlukan ATP, ATP inilah adalah sebuah bentuk purin yang kemudian pada akhirnya akan dipecah menjadi asam urat. Oleh karena itu, semakin sering dan semakin banyak teman-teman mengkonsumsi makanan minuman beralkohol, maka akan semakin tinggi juga asam urat di dalam darah teman-teman. Pada akhirnya, bisa menyebabkan pertumbuhan kristal asam urat. Alkohol itu sendiri juga memiliki efek menghambat hormon antidiuretik sehingga membuat seseorang kencing terus-menerus dan pada akhirnya menyebabkan dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi inilah yang kemudian menghambat aliran darah ke ginjal yang bisa menyebabkan ekskresi atau pengeluaran dari asam urat itu juga menjadi menghambat sehingga dapat menyebabkan penumpukan asam urat di dalam tubuh. Konsumsi alkohol terus-menerus benar-benar harus dihindari ya mulai dari sekarang karena itu benar-benar tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat adalah makanan minuman tinggi garam. Makanan minuman tinggi garam ini sebenarnya mengandung natrium atau sodium. Natrium inilah yang kemudian dia dapat menyebabkan seseorang kencing terus-menerus dan pada akhirnya juga menyebabkan dehidrasi. Sehingga menyebabkan aliran darah ke ginjal menurun dan mengakibatkan pengeluaran dari asam urat juga terhambat. Bagi mereka yang kemudian memiliki riwayat asam urat, terutama mereka yang kemudian memiliki riwayat hipertensi, tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan minuman tinggi garam. Menurut Kemenkes itu sendiri, batasnya adalah 2000 mg per hari
atau setara dengan 1 sendok teh. Nah, itulah makanan dan minuman yang berbahaya bagi penderita asam urat. Mulai sekarang, dijauhi ya apapun makanan dan minuman yang tadi sudah dibahas di atas. Semoga dengan menonton video ini, keluhan-keluhan terkait asam urat teman-teman sudah bisa membaik ya ke depannya. Tetap menjaga pola makan sehat, terus olahraga, dan hindari makanan dan minuman yang berbahaya tersebut. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Sampai jumpa!